Jujitsu itu adalah seni bela diri di mana dia fokusnya itu di kuncian dan juga bantingan. Rata-rata yang atlet MMA ini latihan jujitsu. Kita mendapatkan medali di kejuaraan MJO 8 medali. 1 emas, 3 perak, 4 perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Humas Kodi Kota Cilegon. Salam olahraga, jaga Cilegon juara. Jujitsu. Kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu cabang olahraga KONI Kota Cilegon, yaitu ke PBJI. Apa sih PBJI itu? Pengurus Besar Jujitsu Indonesia. Dan ini tempatnya ada di Stadion Geger Cilegon atau yang lebih dikenal dengan Stadion Seruni. Nah, ini saat ini sudah berada teman-teman kita, para atlet, ada ketua dari PBJI, ada coach dan adik-adik kita nih, para atlet Jujitsu Kota Cilegon. Oke, boleh salam kenal dulu. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita akan ke ketuanya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Franky Ferdinand Ali selaku Ketua Umum PBJI Kota Cilegon periode 2005-2009. Oke, Mbak Franky ini sebagai ketuanya ya, ketuanya langsung. Dan hari ini selain Pak Ketua, di sini ada siapa aja nih? Silakan Pak Ketua yang memperkenalkan nih, biar lebih Saya dekat lagi. perkenalkan, samping kiri saya ini pelatih Jujitsu yang bernama Asma Albantani. Nah, dan yang di belakang saya Bob Hussein, sampingnya Ilham, sampingnya lagi Noe, sampingnya lagi Rafasya, sampingnya lagi Onyx, sampingnya lagi Ryan. Nah, di depan nih ada Sri Kandi Jujitsu, Adeva dan Aski. Iya, imut-imut ya. Imut-imut. Tapi tenaganya luar biasa kayaknya. Nah, katanya sih belum lama ini ya, katanya dari Cilegon itu telah mendapatkan juara ya di Majalengka Open ya. Itu berapa? 7 atau 8 katanya? 8 medali. Oh, 8 medali. 8 medali. Boleh diceritain nggak sih? Ya, kemarin kita hari Kamis berangkat ke Majalengka mengikuti kejuaraan The Champions Majalengka Jiu-Jitsu Open. Alhamdulillah, puji syukur, atlet Cilegon 7 orang berangkat, 1 orang mengikuti 2 kategori. Iya, Jadi total kita mendapatkan medali di kejuaraan MJO 8 medali. 1 emas, 3 perak, 4 perunggu. 1 emas berdiri ini 1 emas Raden Rafasya. Terus juara 2-nya medali perak Adeva. Ini Ilham Bayu, Newaza dan juga Fighting System. Juara 3-nya Bob Hussein yang perunggu. Noe 2 lagi kebetulan izin tidak bisa latihan karena ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, iya. Gitu. Jadi super sekali ya, ternyata sudah Alhamdulillah. mendapatkan medali di Buat Cilegon ya. Ya, Majalengka Open ini diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia atau dari mana aja nih? Karena open jadi ada juga dari di luar provinsi Jawa Barat, Ya. ada juga yang dari luar negeri ada. Iya. Jadi lawannya tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri Ada, ya. iya, ada. Jadi untuk mengasah mental juga Mengasah nih mental ya. anak-anak. Nah, sebenarnya nih kata-kata jujitsu ini agak masih kurang familiar ya. Betul. Untuk itu sebenarnya jujitsu itu seperti apa sih gitu? Salah satu seni bela diri seperti karate atau apa gitu, bisa dijelaskan nggak biar teman-teman nih pada tahu semua? Kebetulan mungkin masih banyak yang masih remang-remang ya, jujitsu itu apa gitu. Iya. Bisa diceritakan. Jujitsu itu adalah seni bela diri di mana dia fokusnya itu di kuncian dan juga bantingan. Dan menariknya ini Jujitsu itu olahraga yang santai tapi pasti. Jujitsu itu
kebetulan ini di sini ada pelatihnya nih, pelatih jujitsu. Nah ini yang lebih ahli nih terkait jujitsu. Coba coach diceritakan. Iya coach, coba. Baik, jiu-jitsu sama dengan bela diri yang lainnya, tapi menitik beratkan di takedown bandingan kemudian ground, sehingga dalam pelaksanaannya ini ada 3 kategori yang dipertandingkan, termasuk nanti di Porprov juga ada 3 kategori yang akan kita pertandingkan, yang kita ikuti juga dari atlet Kota Cilegon. Pertama, Newaza itu fokus ke membanting dan mengunci, jadi bantingan mengunci selesai tanpa pukulan, tendangan ataupun yang lainnya. Kemudian kategori yang lainnya fighting system. Fighting system ini paduan antara tradisional jiu-jitsu dan modern jiu-jitsu atau Brazilian jiu-jitsu, sehingga semua teknik paduan ini digunakan di pertandingan fighting system ini, mulai dari memukul, boleh menendang, boleh membanting dan mengunci. Endingnya nanti sampai mengunci. Kemudian yang soul system begitu pun sama dengan fighting system, tapi ini hanya dengan temannya sendiri, ya, artinya ini sudah diatur, tekniknya sudah diatur. Jadi dengan temannya sendiri, bentuknya bentuk pertunjukan, show ya, penampilan. Sehingga ini yang akan kita persiapkan juga, terlebih soul system, karena memang harus akurasinya harus jelas, kemudian harus betul-betul dipersiapkan di soul system. Karena yang selama ini kita fokus ke fighting system dan Newaza, sehingga yang ini kadang kita terlupakan. Jadi mulai per bulan ini kita sudah fokus ke soul system juga, karena untuk persiapan mengejar Porprov di 2026 mendatang. Demikian. Ya, pernah dengar nih kayaknya jiu-jitsu itu ada dipakai di salah satu teknik-teknik di MMA. Ya, benar nggak betul. Coach itu? Betul. Bisa Jadi ceritakan itu. rata-rata yang atlet MMA ini latihan jiu-jitsu sudah pasti, karena memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti audisi MMA itu harus mampu takedown, mampu ground, jadi mampu membanting, mampu mengunci. Kalau hanya main atas atau main striking aja, main serangan atas, jadi nggak memenuhi syarat. Pasti harus bisa membanting, ada kalanya juga di bawah. Kalau hanya mempunyai satu teknik striking atau teknik atas, sehingga ketika dibanting sudah nggak bisa berbuat apa-apa, kan, artinya tidak memenuhi syarat. Karena kita lihat juga di beberapa audisi, syarat ketentuan untuk mengikuti audisi, contoh yang sudah dikenal One Pride di TV One waktu itu. Syaratnya itu harus striking, artinya main atas, kemudian takedown, main bawah, bandingan, dan juga takedown. Jadi ini udah salah satu syarat-syarat mutlak untuk mengikuti tes audisi MMA. Sehingga banyak yang atlet-atlet atau pelatih-pelatih jiu-jitsu yang memang melatih jiu-jitsu juga, melatih MMA juga, atlet MMA juga gitu. Karena atlet MMA ini membutuhkan latihan ground dan membutuhkan latihan ground fightingnya atau perkelahian lantai, perkelahian di bawah. Jadi kalau kita padukan dengan bela diri yang lain atau kita bandingkan dengan bela diri lain, sebetulnya mungkin banyak perbedaan yang daripada persamaannya, karena kita menitik beratkan kayak misalkan di bela diri yang hanya atas aja, hanya tendang aja. Jadi masing-masing punya identitas masing-masing gitu ya. Kayak yang ada yang dominasi ke tendangan, ada yang ke pukulan yang keras gitu. Tapi kita nggak ke situ, kita lebih menitik beratkan di takedown, bandingan, dan juga ground fighting atau perkelahian bawah atau bulat-bulatnya gitu. Demikian. Nah, itu tadi kan sudah kita dengarkan tentang jiu-jitsu ya. Nah, kalau sekarang perkembangan jiu-jitsu sendiri di Cilegon itu seperti apa sih? Alhamdulillah jiu-jitsu di Kota Cilegon sekarang semakin berkembang. Dimana tadinya kita juga ada beberapa atlet, sekarang semakin bertambah. Cuma memang hari ini ada beberapa yang tidak bisa mengikuti latihan. Alhamdulillah.
boleh nggak diceritain dari awal tuh Jiu-Jitsu di Cilegon itu dari tahun berapa, sekitar tahun berapa? Jiu-Jitsu di Cilegon itu lahir tahun 2021. 2021. 2021 waktu itu bertempat kita pertama kali latihan itu kita di Ketilang, Iya. di Dojo Ketilang. Setelah itu tahun 2024 kita pindah ke Serudi ini. Jadi belum lama ya, masih 2021 di Iya, Ketilang. belum lama. Di 2021 awal-awalnya ada nggak sih tantangan atau challenge-nya nih untuk mengembangkan Jiu-Jitsu di Cilegon itu seperti apa? Ada, emang ada suka dukanya, Jadi karena di Cilegon ini kan Jiu-Jitsu itu terasa asing lah gitu, Iya. tidak seperti cabang olahraga yang lainnya. Nah di situ kita memang mengenalkan Jiu-Jitsu itu dari mulut ke mulut dan juga dari media sosial yang kita mainkan gitu. Dan memang dulu itu banyak lah gitu yang terutama orang tua, Jiu-Jitsu ini seperti ini gitu. Tapi setelah mereka datang gitu, setelah mereka menonton kejuaraan, nah disitulah orang-orang tua itu jadi nyuruhnya sana latihan gitu. Jadi alhamdulillah semakin bertambah gitu, alhamdulillah. Jadi mulai 2021 di Ketilang, pindah ke sini pada 2024. 2024 ya. Jadi belum 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Iya, Belum ya? Belum 2 belum. tahun ya. Oke, kita kan tahun ini mau ada World Prof ya. Nah, persiapannya apa aja sih dari Jiu-Jitsu ini, cabang olahraga Jiu-Jitsu ini untuk menuju World Prof ini? Persiapannya dari kita adalah ya satu, latihan rutin. Setelah latihan rutin nanti kita akan perbanyak try in ataupun try out. Kita akan mengikuti kejuaraan di daerah maupun di luar daerah, karena untuk ngetes mental anak-anak dan juga supaya nanti begitu World tidak demam panggung lah gitu, supaya mereka itu lebih mainnya supaya lebih pede, lebih percaya diri lagi. Jadi memperbanyak jam terbang Jam juga terbang. ya, supaya bisa atlet-atletnya tuh lebih berani dan Betul. mentalnya lebih tangguh Betul. ya. Oke. Kemudian di sini kan teman-teman nih dari Cilegon ini pengen tahu nih Jiu-Jitsu tuh kayak apa. Bisa dilihat di medsosnya, coba deh biar teman-teman yang lain tahu ada apa aja medsosnya. Di medsosnya itu kita di Facebook ada PBJI Cilegon. PBJI di follow ya, di Ya, follow. di-follow. Di ini tambahkan permintaan teman kalau Iya. Facebook ya. Terus di IG juga kita IG. PBJI Cilegon. PBJI Cilegon di IG ya, Instagram. Di TikTok juga Sama sama namanya. PBJI Cilegon. Nah, jangan lupa teman-teman di sini yang mau tahu tentang Jiu-Jitsu Cilegon langsung aja di follow. Oke. Dan memang sedikit tambahan memang Iya. dari 2021 itu alhamdulillah atlet-atlet Jiu-Jitsu Cilegon ini sudah memiliki beberapa medali lah Iya. dari atlet-atlet kita, kebetulan gitu udah lumayan medalinya, sudah banyak. Dan nama Cilegon ini alhamdulillah sering sekali kita diundang untuk mengikuti kejuaraan tersebut Iya. gitu. Karena di Majalengka juga kita diundang, Oh iya. suruh mengikuti, akhirnya kita kirim lah anak-anak ke Majalengka. Alhamdulillah Cilegon selalu diundang nih. Jadi walaupun masih terbilangnya belum terlalu lama Iya. ya, tapi sudah menghasilkan atlet-atlet, sudah membawa pulang medali dan kebanggaan Alhamdulillah. Polda Cilegon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, ada nggak sih harapan kedepannya Jiu-Jitsu di Cilegon itu seperti apa? Harapan kami saya sebagai ketua dan juga pengurus PBJ Kota Cilegon, supaya Jiu-Jitsu ini di Cilegon semakin berkembang. Dan insya Allah tahun ini pun kita nanti akan ada program roadshow ke sekolah-sekolah, Iya. ke pesantren-pesantren. Insya Allah tahun ini kita akan roadshow ke tempat tersebut Jadi supaya lebih kenal mengenalkan lagi, ya. cabang olahraga Jiu-Jitsu. Iya, ada biasa kan kalau nggak kenal nggak sayang, Nggak sayang, gitu. Tuh, makanya supaya tahu nih kita Iya. harus benar-benar langsung terjun Iya, ke gitu. Jadi masyarakat. ke masyarakat kita akan terjun. Oke, nih untuk harapan kedepannya ke pemerintah deh, ada nggak sih, ada yang ingin disampaikan juga gitu? Ada lah untuk pemerintah daerah,
mudah-mudahan untuk ke depan bukan hanya cabang jiu-jitsu ya, semua cabang olahraga lebih banyak fasilitas ya, fasilitas untuk berolahraga, terutama kalau kita makan harus ada gor, harus ada gor gitu, tempat latihan dan juga untuk tempat kejuaraan. Dan insya Allah memang tahun depan gitu, mudah-mudahan Allah mengizinkan gitu, kita akan mengadakan kejuaraan open tahun depan. Tahun depan kita insya Allah Cilegon menjadi tuan rumah kejuaraan open. Jadi nanti insya Allah ya tahun Insya depan Allah. dari Jiu-Jitsu Cilegon akan mengadakan open ya. Dan open ini diadakannya untuk semua se-Indonesia kah atau Ya. jadi semua mengundang nanti. juga nantinya? Ya, kita nanti akan mengundang teman-teman kita dari berbagai provinsi. Kita undang. Ya siapa tahu juga ada yang dari luar negeri ya. Nah, tapi insya Allah ada, bukan insya ya. Allah ada dari luar negeri juga, insya Allah ada. Iya. Nah kan kalau Jiu-Jitsu sendiri di Cilegon ini kan masih sedang baru ya, baru berkembang. Ada nggak sih yang bisa kita lihat acuannya yang kota kabupaten yang lain yang bisa kita lihat berkembangnya Jiu-Jitsunya? Kalau selama kita mengikuti kejuaraan di luar daerah, yang saya lihat itu emang yang jiu-jitsunya yang sangat berkembang itu di Jawa Timur, Jawa Barat juga berkembang ya. Selama kita mengikuti, karena saya lihat juga kan setiap kali pertandingan diumumkan ya dari provinsi ini, dari dojo ini gitu. Jadi disitulah kita tahu bahwa oh ternyata di Jawa Timur sama Jawa Barat ini sudah berkembang gitu. Ya, jadi kita mungkin di medsos juga udah banyak yang bisa lihat Ya. bisa lihat di situ. Nah buat teman-teman juga yang pengen ikut latihan atau tahu mengenai Jiu-Jitsu sendiri ini bisa langsung datang ke sini ya. Silakan buat teman-teman masyarakat Kota Cilegon jika ingin ikut gitu di latihan jiu-jitsu, silakan datang ke Stadion Seruni. Silakan datang ke Stadion Seruni setiap hari Selasa dan Sabtu. Kita ada seminggu 2 kali latihan jiu-jitsu di Stadion Seruni. Itu jadi latihannya di stadionnya apa di sini ya? Di Sasa. tempat latihan itu kita dekat dengan Sekretariat Gramben. Oh iya, dekat Sebelahan dengan Sekretariat Gramben. Iya. Nanti bisa nanya lah bisa ke nanya ke security ya ke di depan security ya. depan, Iya. tahu semua lah gitu. Iya, Langsung iya. bisa nanya langsung. Ya jadi biar teman-teman nggak usah bingung lagi ya, mau tahu tentang Jiu-Jitsu kemana datangnya Ya, langsung aja datang. silakan ke datang sini. masuk ke Cilegon, kita terima. Asik latihan jiu-jitsu, asik. Silakan datang. Oke teman-teman, tadi sudah kita ikutin podcast hari ini yang istimewa banget karena dari atlet ada adik-adik ini atlet-atlet Jiu-Jitsu Kota Cilegon yang insya Allah akan mengharumkan nama Ya. Kota Cilegon ke depannya. Amin, Boleh. amin. Tepuk tangan dong buat adik-adik buat semuanya juga. Mudah-mudahan kedepannya Jiu-Jitsu di Kota Cilegon lebih berkembang. Amin. Iya. Nah sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Salam olahraga. Jaya. Cilegon. Juara. Jiu-jitsu. Os.